Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurali, NPM 191000099 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas dan aspek hukum perusahaan, yang akan menjelaskan pertama hakikat perseroan terbatas dan sampai akhir perkembangan dalam praktik diperlakukannya Omnibus Law. Bahwa berdasar pasal 1 UU PT nomor 40 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum memiliki personalitas tersendiri. Masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya ada teori-teori yang bersangkutan dengan perseroan terbatas. Yang pertama teori fiksi, yang kedua teori organ, dan teori realistik. Teori kontrak, teori proriat kolektif. Perseroan terbatas sebagai perjanjian, yaitu bahwa dalam pendirian PT selain tunduk pada UPT, tunduk pula pada hukum perjanjian. Perseroan terbatas sebagai akumulasi modal, bahwa perusahaan adalah asosiasi modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Jenis-jenis status perseroan terbatas ada 3. Yang pertama, perusahaan terbatas tertutup, perusahaan terbuka, dan perusahaan publik. Selanjutnya, asas pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas. Yang pertama ada asas kekeluargaan, asas hukum perjanjian, asas tanggung jawab sosial dan lingkungan, asas etikat baik, asas kepantasan, dan asas kepatutan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, asas korporat, dan asas perekonomian. Bahwa ketika pertama kali akan mendirikan perusahaan, tentukan secara sepakat di antara para pendiri tentang nama perusahaan yang harus disesuaikan. Diawali dengan tahap pengajuan nama PT, tahap pembuatan akta PT, tahap pembuatan surat keterangan domisili, tahap permohonan nomor pokok wajib NPWP, tahap pengesahan anggaran dasar perusahaan, dan mengajukan surat izin usaha perdagangan. Dan yang terakhir, mengajukan tanda daftar perusahaan, tahap berita acara negara Republik Indonesia. Sebuah perseroan terbatas memuat anggaran dasar perusahaan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan. Badan hukum dapat melakukan hubungan hukum layaknya pribadi manusia. Maksud dan tujuan perusahaan berbentuk PT berkaitan dengan 2 hal yang dilarang, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia terlalu banyak regulasi atau undang-undang yang tumpang tindih satu sama lainnya, yang menghambat akses pelayanan publik. Karena terlalu banyak regulasi, telah memunculkan fenomena hyper-regulation. Oleh karena itu, pemerintah bermaksud merevisi aturan perundang-undangan yang saling beraturan. Konsep Omnibus Law di Indonesia merujuk pada praktik penerapan hukum di berbagai negara yang menganut sistem common law yang bertujuan untuk membenahi regulasi demi peningkatan iklim dan daya saing investasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum